Karena memang materinya sekompleks itu gitu. Nah, nomor 2. Soalnya perubahan awalan menjadi alah wait. Perubahan awalan menjadi terjadi jika kata dasar yang mengawali memiliki bunyi. Nah, ini ada aturan beberapanya. Ketika imbuhan itu berubah menjadi mem jika kata dasar diawali B, P, F, dan V. P ini bakalan luluh. Terus ada imbuhan menjadi men jika kata dasar diawali huruf T, D, C, J, Z. Nah, T-nya bakalan luluh. Lalu ada imbuhan menjadi meng jika kata dasar diawali huruf K, G, H, dan huruf K. Nah, ini K-nya bakalan luluh. Lalu, imbuhan bakalan menjadi men jika kata dasar diawali huruf S. Dan S-nya bakalan luluh. Jadi, berdasarkan aturan ini dapat kita simpulkan bahwa nomor 2 jawabannya apa teman-teman? Kak, ini materi dibagi nggak ya? Nanti bakalan dibagi kok teman-teman, ada di PPT-nya. Benar ya teman-teman. Maksudnya diluluhin apa? Jadi misalnya kita punya kata dasar sapu. Mau ditambahin imbuhan awalan me. Ditambah. Sapu. Nah, S di sini meluluh. Jadi dia bakalan hilang dan imbuhan di sini bakalan menjadi gitu. Jadi dia menjadi menyapu. Gitu teman-teman contohnya. Yang di dalam kurung, yang luluh. PPT-nya dapat di mana Kak? Nanti bakalan ada di tracker ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut nomor 3, tapi sebelum lanjut ke nomor 3, teman-teman ada yang pengen ditanyakan nggak nomor 2 ini? Jujur, sebenarnya kalian materi di kelas itu udah sampai mana ya teman-teman? Terakhir materi apa? Kelas kata dasar dan kata bentukan. Nah, iya betul-betul. Oke, nanti bakalan nextnya bakal membahas soal ini guys, materi ini. Jadi misalnya kalau sekarang ini masih bingung-bingung, itu nggak apa-apa teman-teman, karena kan teman-teman juga belum dapat materinya. Jadi ini sebagai kisi-kisi atau kayak gambaran secara umum aja gitu. Kalau misalnya memang belum paham banget juga nggak apa-apa. Nanti bakalan diperdalam di kelas, oke? Nanti link trackernya aku bakalan kirim kok guys. Bisa dicek di Discord ya. Oke, kita next dulu. Nomor 3. Yuk, nomor 3 siapa yang mau? Ada Aurel, ada Naf di sini, ada Jelita, boleh naik dulu. King. Oke. Yuk, udah siapa? Ada siapa di sini? Ada Naf. Naf coba tes Naf. Dede. Halo Kak. Halo. Halo. Namanya siapa? Apa dengar? Terdengar banget. Jadi untuk jawabannya nomor 3 itu kan kata dasarnya kan milik ya Kak. Nah itu ada kata imbuhannya itu ada awalan sama akhiran yaitu me sama i. Jadi itu jawabannya adalah D awalan dan akhiran gitu Kak. Oke, kamu namanya siapa? Aku Nadia.
Oh, Nadia. Nadia mau masuk mana, Nadia? Insya Allah UGM. Amin, amin. Semoga Nadia diperlancar dan dipermudah bisa masuk UGM pilihan pertama UTBK tahun ini ya. Amin. Doakan semuanya teman-teman, doakan dong. Amin. Amin. Oke, oke. Nah, teman-teman Makasih, pada Kak. setuju? Iya, makasih juga. Pada setuju nggak teman-teman? Jawabannya adalah awalan dan sisipan. Bukan awalan dan sisipan, awalan dan akhiran. Setuju, setuju, setuju? Oke, kita bakalan bahas ya. Teman-teman kalau misalnya Dian ngejelasinnya terlalu cepat atau ada yang nggak paham, langsung dibilang aja ya. Kalau misalnya nggak kebaca, chatnya tolong di chat ulang aja. Oke, komen. Oke, pertanyaannya adalah, Semen Firaun memiliki ukuran yang sangat kecil, hanya 2 mm dengan tubuh hampir transparan, berwarna kuning muda dan merah hitam pada perut. Kata bercetak tebal tersebut menggunakan jenis imbuhan yakni. Oke, teman-teman kalau misalnya udah jumpa soal kayak gini dan dia berfokus pada kata bercetak tebal, kalian nggak perlu fokus dengan ukuran semut Firaun, terus warnanya apa. Teman-teman udah nggak usah pikirin itu. Teman-teman fokus ke kata memiliki aja. Oke, jadi PPU dan PPM itu kan memang waktunya singkat. Cuman gimana caranya kita bisa menjawab soal sebanyak-banyaknya dan setepat-tepatnya gitu. Jadi kalau misalnya udah jumpa soal kayak gini nih, nggak usah dipikir lagi nih semut Firaun warnanya apa, semut Firaun ukurannya kayak mana gitu ya. Oke, kata memiliki di sini betul kata Nadia tadi, kata dasarnya adalah milik. Lalu ditambah awalan me dan ditambah akhiran i. Nah, jadi ketika sudah ada awalan lalu ada akhiran juga, dia namanya konfiks. Kalau awalan namanya prefiks, kalau akhiran tadi sufiks, kalau dua-duanya namanya konfiks. Gitu ya, teman-teman. Apa bedanya sisipan sama akhiran, Kak? Kalau sisipan, dia itu di tengah-tengah katanya. Kayak tadi, ada kata tali menjadi temali. Lalu kalau akhiran, dia di akhir. Misalnya ada milik, ditambah i, jadi miliki, ditambah me, jadi memiliki. Gitu ya. Clear? Jadi ini jawabannya D. Oke, next. Di sini paham semua? Paham, oke. Nomor 4. Sebentar, kita tunjuk siapa ya? Ada Rizal. Kulkulit boleh turun, Nadia juga boleh turun ya. Halo Kak, Halo, halo. soal Reza, nomor 4 ini kan Reza. yang ditanya tuh, iya saya Kak, Mau masuk mana kemarin udah sebut ya atau belum ya? udah, tapi mau masuk ini deh, ada deh ini. Teknik. Di mana tuh? Eh, eh, Enggak, iya doain ya, Iya, amin. Semoga yang terbaik lah ya pokoknya. iya, Oke, mainin nomor Mas. 4. Nomor 4. Nomor 4, Apa nih berikut ini jawabannya? kata berimbuhan yang tergolong. Jawabannya itu B Kak, kelautan, karena itu kata dasarnya itu laut, kena imbuhan ke plus laut plus an, jadi kelautan, kelautitan. Laut itu kata benda. Oke, makasih banyak ya, Reza. Teman-teman, apakah pada setuju dengan Reza semuanya? Apakah ada yang menjawab A, C, D, E? Benar banget, benar banget. Setuju, setuju, setuju. Oke, kita review penjelasannya. Ini dia. Ntar kita besarin dulu. Nah,
Oke. Jadi, dalam kenapa ini? Dalam bahasa Indonesia, nomina sering dibentuk dengan awalan ke, yaitu prefiks ke, konfiks ke-an, atau konfiks pe-an yang maknanya menunjuk pada hal, keadaan, atau wilayah. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya berkesempatan kita bakalan membahas tentang makna imbuhan. Tapi kelas itu bakalan ada DWU-nya setelah teman-teman belajar afiksasi di kelas. Jadi materinya runtun gitu. Jadi teman-teman nggak bingung. Oke, kata benda. Kata benda itu nomina kan ya. Jadi kita bedah satu-satu. Agamis. Agamis ini termasuk ke adjektiva. Dia bermakna bersifat keagamaan, bukan nomina. Gitu ya. Benar yang dikatakan sama Rizal tadi, kelautan itu dikasih konfiks ke-an dan kata dasarnya laut. Dia menunjuk pada suatu hal yang berhubungan dengan laut. Nah, laut itu kan nomina. Jadi, dia masuk ke dalam kata benda. Lalu, bertebaran. Bertebaran ini itu kan kata dasarnya adalah tebar. Lalu dikasih imbuhan ber dan dia itu merupakan verba. Jadi ya maknanya itu kata kerja bukan nomina. Gitu ya. Terus ada duniawi. Duniawi ini termasuk ke adjektiva. Gitu, karena bersifat keduniawian. Jadi dia bukan nomina. Terus yang ada kedua. Nah, kedua ini termasuk numeralia, yaitu penunjuk urutan. Jadi dia bukan nomina. Jadi teman-teman sebenarnya makna imbuhan atau kelas kata imbuhan itu tuh sulit untuk dipahami karena dia tuh tidak ada aturan khususnya. Memang dia menggunakan maknanya. Jadi kita tentukan itu sesuai dengan kelas katanya dan juga maknanya gitu. Karena kalau misalnya imbuhan itu tuh biasanya ada dua jenis soal. Dia itu yang pertama struktur pembentuknya atau yang kedua itu makna yang sama. Kalau struktur pembentuknya, teman-teman pernah nggak jumpa soal yang kayak gini? Imbuhan ke-an pada kata kelautan memiliki struktur yang sama dengan titik-titik-titik. Nah, itu masuknya ke struktur pembentuknya. Jadi dia lihat kelas kata pembentuknya apa gitu. Tapi kalau makna yang sama, dia melihat makna katanya setelah diberi imbuhan. Nah, mungkin teman-teman di sini masih abu-abu karena memang belum masuk ke materinya. Jadi nanti kalau misalnya udah masuk materi, boleh di review-review lagi. Oke? Next. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 4, kira-kira ada yang pengen ditanyain nggak? Aman. Oke. Sebentar. Oke, nomor 5 di sini silakan Krimsi. Yang di komen pada jawab D. Krimsi di sini halo, siapa namanya? Tes. Tes, udah masuk. Oke. Apa nih, Kak? Nama dulu deh, nama dulu. Oh, panggil aja Krimsi. Seenaknya aja. Oke, panggil aja Krimsi. Krimsi mau masuk mana? Mau masuk UI. Mau masuk UI. Ya Allah, semoga Krimsi bisa masuk UI tahun ini lewat UTBK pilihan pertama. Ya Allah, amin. Oke.
Oke, langsung saja. Kira-kira nomor 5 ini jawabannya apa ya? Nih kan di soal katanya peleburan kata SP yang tepat di bawah ini adalah berarti yang sesuai dengan apa kata imbuhan dari me kan. Berarti kalau menurut saya ini yang D karena kalau kata dasarnya tuh survei kan. Jadi ketemu meng ini jadi melebur menjadi luluh. Jadi menyurvei gitu Kak. Oke, ada imbuhan awalan me ditambah dengan survei. Apakah Ya. benar teman-teman pada setuju jawabannya D? Kalau ketemu huruf S Kak, kalau ketemu huruf S jadi lebur. Oke, ketemu huruf S jadi lebur. Teman-teman pada Ya. setuju? Oke, kita lihat jawabannya benar ya teman-teman. Itu jawaban nomor 5 adalah D, yaitu menyurvei. Kenapa kok menyurvei Dian jawabannya? Tadi di soal ada namanya peleburan KTSP. Kursorku hilang. Mana kursorku? Bentar ya teman-teman. Oke, nih. Ini adalah peleburan KTSP. Teman-teman kalau udah belajar tentang imbuhan, pasti bakalan ketemu KTSP ini. Jadi, kata dasarnya menyurvei itu kan kata dasarnya itu survei. Terus ditambah dengan imbuhan me. Jadi, dalam aturan, kalau misalnya imbuhan me ketemu huruf yang ketemu kata yang berawalan huruf S, dia itu menjadi menye. Lalu S-nya luluh sama kayak yang tadi di soal keberapa yang di awal tadi. Terus di sini menjadi menyapu, contohnya ada me tambah sapu. Ini typo ya guys. Me tambah sapu menjadi menyapu. Sama juga kayak yang ini. Me ditambah survei menjadi menyurvei. Sama, perlu diperhatikan bahwa hukum KTSP ini berlaku ketika huruf keduanya itu adalah huruf vokal. Jadi kalau misalnya huruf keduanya itu huruf konsonan, huruf depannya itu nggak bakalan lebur. Misalnya ada me ditambah praktik ditambah akhiran kan. Nah, kira-kira ini jadinya apa teman-teman? Dia mempraktikkan akah atau mempraktikkan. Nih, mana yang benar teman-teman? Mempraktikkan Kak. Mempraktikkan. Kenapa tuh, Krimsi? Kenapa dia mempraktikkan, tidak mempraktikkan? Apakah P-nya tidak luluh? Karena kata dasar praktik R-nya itu konsonan. Benar ya teman-teman. Jadi P di sini tidak luluh karena huruf keduanya itu konsonan, bukan huruf vokal. Jadi KTSP bakalan luluh ketika huruf keduanya itu vokal. Misalnya sapu tadi. Sapu kan huruf keduanya vokal, huruf A. Huruf vokal ada apa? Ada 5 ya, A, I, U, E, O. Selain itu dia huruf konsonan. Sama juga kayak survei. Survei itu kan huruf keduanya U. Jadi S di sini dia melebur. Gitu ya teman-teman. Dapat dipahami? Paham. Oke, kita next ke soal. Izin Kak Timun. Kenapa? Semoga di sini
yang semua di sini semoga masuk PTN-nya impian. Yang mau masuk UI, ikut PADUS, bisa ikut PPKMB, dan ikut parade. Amin. Amin. Bener Kak, mau nanya. Ya, Misalnya, misalnya, hilang orangnya. Oke, oke, oke. Udah serius lagi. Oke, kita next dulu ya teman-teman. Ya Allah, berani-beraninya Anda mengghosting saya. Tengok aja ya, nengok besok-besok. Nggak dikasih naik loh. Oke, ku tandai kamu. Krimsi-krimsi itu. Oke, nomor 6. Awas aja ya yang habis di ini ngeghosting. Oke, di sini ada Blablung. Boleh, silakan Blablung. Aku mau siapa nanti ya, siapa habis nih siapa? Oke, Blablung. Kemarin udah ditanyain kan ya mau didoain lagi nih. Halo, halo. Halo, halo. Siapa di sini? Namaku Blab. Oke, Blab. Silakan Blab. Nomor 6 Blab. Mau didoain dulu nggak? Boleh, aku mau didoain juga. Oke, kemarin yang mau ITB atau ITS itu bukan? Iya, betul. Oke, yuk teman-teman mengadahkan tangan ya, ya Allah. Semoga Blablung diterima SNBT pilihan pertama di ITB ataupun ITS. Pokoknya mah yang terbaik. Terbaik mah untuk ini, untuk Blablung yang rajin ikut DWU ini. Amin ya teman-teman, amin gitu. Oke, nomor 6. Apa nih jawabannya dan kenapa jawabannya itu? Jawabannya A. Soalnya ber itu biasa dipakai buat menunjukkan kata kerja, imbuhan kata kerja gitu. Lalu, Karena apa juga ya? Dia itu kan bersifat apa ya? Kalau di materi kemarin itu intrinsik gitu, nggak perlu objek. Jadi dia juga termasuk gitu. Ber itu kan ada ber, ada ker. Nah, ada ber, ada mer. Be sama me kan kalau kerja tuh ya gitulah teh. iya teh, oke. Teteh jadi teteh-teteh Sunda saya mah. Oke, teman-teman, kira-kira benar nggak jawabannya? Apakah kalian ada pendapat lain atau sama semua nih sama Blablung, satu klan? Yunda, Blab, iya. Dian mah nggak bisa Sunda karena tinggal di tanah Melayu. Satu klan mereka. Oke, kita bahas saja ya. Apakah jawabannya Blablung ini benar? We don't know. Oke, jadi teman-teman, benar tadi yang di chat juga ada yang bilang kata dasar dari bertebaran itu adalah tebar. Nah, tebar itu termasuk kelas kata verba, teman-teman. Terus verba ini, kata tebar ini ditambah awalan ber dan juga akhiran an. Terbentuklah kata bertebaran. Terus dia membentuk verba intransitif bermakna menyebar ke berbagai arah. Benar yang dikatakan sama Blablung tadi, dia menjadi verba intransitif. Oke, verba intransitif itu perlu objek atau tidak, teman-teman?
Betul ya teman-teman, intransitif itu tidak butuh objek. Yang butuh objek itu verba apa? Verba transitif, benar. Jadi, jawabannya benar yang A. Yuk kita analisis jawaban yang lain. Kata manusiawi, ini kata dasarnya adalah manusia yang diberikan sufiks wi atau akhiran wi. Lalu terbentuklah kata adjektiva. Dia masuk ke kelas kata adjektiva. Artinya apa? Bersifat seperti manusia. Gitu. Terus yang C, habis-habisan. Habis-habisan ini merupakan bentuk reduplikasi atau bentuk ulang yang ditambah akhiran an. Nah, di sini kata habis, diulang habis, terus ditambah akhiran an. Dan dia berfungsi sebagai adverbia yang menyatakan intensitas, bukan verba. Gitu. Jadi misalnya ada kalimat dia belajar habis-habisan untuk UTBK. Artinya intensitas belajar dia itu semakin banyak atau kayak semakin sering dia belajar gitu. Dia habis-habisan benar-benar yang kayak belajar tiap waktu atau sering banget dia belajar gitulah intinya ya. Terus yang D, pertama itu kata bilangan bertingkat numeralia. Dia bukan verba. Jadi dia itu menyatakan tentang numeralia. Terus lautan itu kata dasarnya laut ditambah konfiks an. Ini seharusnya kelautan deh ini, typo soalnya. Dia itu membentuk nomina, bukan verba. Gitu ya. Kan teman-teman juga udah belajar kelas kata. Pasti dapat dipahami di sini. Oke, nomor 6 clear? Clear. Clear, oke. Kita next soalnya. Kita sampai jam berapa ya? 2.30 kan ya? Oke, nomor 7 tadi. Siapa mau naik? Silakan. Bebas atur aja jamnya. Ahem. Assalamualaikum. Salam, salam kreatif, Waalaikumsalam. namo budaya, salam kebajikan. Anjay. Astagfirullahaladzim. Udah istighfar belum hari ini? Astagfirullahaladzim. Ayo. Oke. Hari ini kamu akan menjawab soal nomor 7. Apakah jawabannya? Kata dasar dari kata menautkan adalah apa tuh? Taut dong. Taut. Kenapa taut? Iya. Karena kan dia kan bukan me kan, apa itu yang dikawin? Nah, dia tuh karena dia ketemu huruf T, dia luluh. Jadi jadi kayak dia itu menautkan. Iya. Aduh, Kalau taut luluh, kenapa nggak paut? Paut kan bisa luluh juga, kan KTSP. eh astagfirullahaladzim. Kenapa Astagfirullah. dia luluh? Kenapa dia harus luluh? Hey, astagfirullah. Karena Udah, stop. gimana Karena tuh kedua Kak dari Timun? tadi harus hafal. Ya, kan ke kamu, kenapa nanya saya lagi? Ayo, kenapa yang PAUD ini salah? Hmm, Karena apa ya? Taut, paut. Nah, itu tuh Zia, betul Zia, karena gak ada di KBBI. Iya, karena gak apa-apa, bener. Bener, betul.
Oke. Lalu kenapa tidak baut ataupun laut? Kenapa? In konteks nih, kamu nggak tahu nih, kok jawabannya taut gitu. Kalau misal kamu nggak familiar dengan taut ini, kenapa nggak pilih A atau D gitu? Bentar, aku mau nyontek ke komen dulu. Ayo dong bantu di komen. Ayo teman-teman, kenapa nih? Pikirkan secara logika. Gimana? Kok kalian jahat? Bener taut bukan laut. Kayak lagu Nadine Amizah bertaut. Oke, udah ini nih, pas nih. Pas, Nggak pas, dapat pas, cek pas, kan? pas. Oke, kita bakalan cari tahu ya teman-teman jawabannya apa. Kenapa sih taut itu jadi luluh ketika ditambah me sama kan? Oke, wait, kejauhan. Tara. Nah, jadi aturan me-en biasanya jika kata dasar diawali huruf T, awalan me-en akan meluluhkan T menjadi men. Contohnya, ada kata tulis di sini ditambah me-en jadi menulis gitu. Lalu kenapa kok PAUD nggak jadi jawabannya gitu. Benar teman-teman yang tadi dikatakan sebenarnya bukan tidak ada di KBBI. Coba deh teman-teman cek kata berpaut. Setahu dia tuh ada dan itu tuh ada artinya. Cuman ketika disambungkan dengan ini, dia itu maknanya tidak sama dengan taut gitu. Lalu di sini kan kita tahu nih ada huruf yang luluh. Kenapa tidak A dan D jawabannya? Karena B sama L ini ketika ditemuin sama me-en, dia tidak luluh, teman-teman. Jadi otomatis si A sama si D itu juga bukan jawabannya. Kalau PAUD itu dia maknanya sudah beda, gitu. Dan kalau AUD di sini tidak benar-benar tidak ada di KBBI gitu. Karena kan AUD di sini terbentuk karena ada peluhan di sini gitu. Oke? Oke, Sepa, Oh, clear nggak Sepa? oke, Kak Timun. Paham, paham. Makasih, Kak Sip, Timun. sip, sip. Terima kasih ya. Ya. Doa dong. Aku mau didoain dong. Oh iya, doa, doa. Kemarin masih Ya, yang tempat mau yang kemarin, masih yang terserah, ya. masih ada lah pokoknya itu. Ini yang ini nih. Nih, Yang mana nggak kelihatan izin tuh? mengingatkan. Oh, izin mengingatkan tuh teman-teman, Hamin 95 UTBK. Masa udah Hamin 95 Eh, masih ini keteteran ini PPU. Kita masa harus rajin masa PPU. Hamin 95 nggak bisa KTSP, nggak bisa APIX, nggak bisa PKPM. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ayo teman-teman kita hajar si UTBK itu. Oke, teman-teman, karena udah 95 ya, Hamin 95, kita harus lebih gacor-gacor lagi belajarnya ya, teman-teman. Oke, Semoga teman-teman yang ada di sini termasuk Katimun dan semuanya diloloskan nanti UTBK, dilancarkan nanti pas ngerjain UTBK, dilancarkan belajarnya, semoga bisa PKPM, semoga PKPM mah tinggal tidur aja EZ pokoknya. Semoga tahun ini jadi tahun terbaik kita ya teman-teman. Amin. amin, amin, amin. Ini mah Sepa nih yang jadi anomali ini. Kita mah apa ya, guys? Yuk, Sepa, pimpin Sepa soal. Oke, next dulu ya. Makasih Sepa sudah hadir hari ini. Kehadiranmu sangat-sangat lah pokoknya. Oke, nomor 8.
Di sini ada Dendi. Banyak banget yang mau jawab. Bentar ya, guys. Paling pertama nih ada Dendi nih. Katimun kajian. Kamu naik ya, teman-teman. Yang mau naik nanti ya Halo, sadar. halo, Halo, siapa di sini? halo. Dandi, Dandi. Oh iya, Dandi. Kemarin kan udah naik kan ya, kalau nggak salah ya? Udah. Oh, oke. Dandi, nomor 8 apa nih jawabannya? Hmm, Tuduk aja. Jawabannya langsung to the point aja, duniawi. Duniawi. Kenapa tuh duniawi? Karena yang lain gak mungkin kata sifatnya. Balik lagi Kenapa tidak eliminasi. mungkin? Kenapa si B ini dieliminasi? Kenapa melaut juga dieliminasi? Perairan juga dieliminasi? Agaknya juga eliminasi. Kenapa? Karena kalau melaut itu kata nomina. Masuk kalau Iya. perairan juga nomina. Kalau Mm-mm. agaknya itu kata adverb ya, tambahan. Penyapu? Nah, kalau penyapu nih, kayak nggak tahu antara verb atau enggak nomina. Oke, kita cari jawabannya ya, guys. Jadi, benar ya, teman-teman. Apa yang dikatakan sama Dandi tadi, jawabannya adalah duniawi. Atau ada nih yang berpendapat beda. Kenapa jawabannya duniawi? Udah ada sih di sini ya, guys. Oke, kita bahas ya. Soalnya berikut ini kata berimbuhan yang tergolong dalam kata sifat. Jadi kita fokuskan ke kata sifat di sini. Lalu penjelasannya adalah imbuhan yang sering membentuk kata sifat antara lain ada akhiran wi atau iyah. Misalnya kata dunia ditambahin wi jadi duniawi. Rohani ditambah iya jadi rohaniyah. Lalu ada awalan se dengan makna kesetaraan. Misalnya ada seindah. Jadi misalnya nih ada Sepa dia mau gombalin ceweknya misalnya ya kan. Mukamu seindah rembulan di langit. Nah, misalnya gitu. Jadi maknanya itu setara gitu. Jadi yang menggambarkan muka ceweknya ini bersifat sama dengan rembulan yang di langit gitu. Misalnya terangkah dia, ademkah dia gitu. Misalnya ya guys, kita nggak tahu ya siapa nih di mana gitu kan. Iya bener, ngegombal biar luluh. Oke, next dulu. Nah, jadi duniawi ini kata dasarnya adalah dunia ditambah akhiran wi. Artinya itu bersifat keduniawian. Nah, dia itu termasuk adjektiva. Lalu ada penyapu, itu kata dasarnya adalah sapu. Lalu ada pen, artinya bermakna orang atau alat yang menyapu. Jadi, dia ini termasuk ke nomina. Gitu ya, guys. Melaut. Melaut ini kata dasarnya laut, terus ditambah imbuhan men. Artinya pergi ke laut. Jadi misalnya, pamanku melaut. Berarti artinya itu, pamanku pergi ke laut. Nah, pergi ke laut itu kan verba. Jadi dia bukan adjektiva. Lalu yang D ada perairan. Perairan itu kata dasarnya air, ditambah imbuhan per-an. Bermakna wilayah yang berair. Jadi dia di sini masuknya ke nomina, bukan adjektiva. Lalu agaknya dia itu ditambah akhirannya sebagai penanda penegasan, bukan adjektiva, lebih ke partikel ataupun penanda modalitas. Gitu ya teman-teman. Jadi nomor 8 ini jawabannya A. Kalian ngapain di kolom komen itu? Bahaya banget foto-fotonya. Astagfirullahaladzim. Oke, nomor 8. Wait ya.
Ada Mimit dulu tuh, Mimit mau. Oke, mana Mimit nih? Bentar ya. Ya, Silahkan aku nggak Mimit. didoain. Oh, mau didoain. Oh ya, lupa lagi. Yuk kita doa sama-sama ya teman-teman. Semoga siapa? Tadi siapa yang nggak didoain ya? Siapa yang nggak didoain, guys? Lupa lagi. Ya, Dandi. Semoga Dandi itu masuk ke PTN impian dan jurusan impian juga. Ya Allah, amin. Pokoknya semua-semua dah, semua-semua di sini pokoknya masuk. Amin. Ya. Oke. Teman-teman sabar ya. Kita ada 20 soal. Dan ini banyak nih. Mimit, ayo Mimit udah dinaikin itu. Kamu naik. Ini banyak yang angkat tangan ini. Halo, Halo. jawabannya A, Kak. Jawabannya A. Kenapa tuh A? Kamu namanya siapa dulu? Kenalin diri dulu ya. Iya dong. Namanya siapa? Terus mau masuk mana? Tinggal di mana? Ukuran sepatu ukuran Ih, berapa? Sikat giginya warna apa? ih. Terus, oke, nama dulu. Perkenalkan, nama saya Hamidah Lubis. Saya dari kota Medan. Oke, Ah, mau Medan banget ini. masuk, Mau masuk? belum tahu sih, Kak. Tapi pokoknya jurusannya ilmu kesehatan. Wih, amin ya Allah. Semoga panggilannya siapa? Mida, Kak. Mida, semoga bisa masuk ke prodi ilmu kesehatan di PTN terbaik pokoknya. Amin. Amin, amin. Amin. Nggak boleh Jawaban gitu, suka ngomong besi nggak boleh kayak gitu, Barudak Bandung, nggak boleh ngomong gitu ya. Oke, nomor 9 kenapa nih A? karena berimbunan itu kan awalnya ini apa tuh yang ditambah itu ke kata dasar, Kak. Bernya itu apa namanya itu awalan gitu. Jadi kata dasarnya itu kan ntar, Kak. Mana ya? Nah, itu kan itu kan kata awal, Kak. Jadi kita kata kerjanya tuh kan ini apa namanya tuh kata tambahan gitu, Kak. Oke, di bekerja Logika ini nggak sih? kata dasarnya apa? Hmm. Ayo teman-teman bantu. Kata dasar dari bekerja ini apa? Nah, benar ya. Kata dasarnya adalah kerja. Oh iya, Oke, makasih ya. Semoga ya. dilancarkan. Amin, amin. Doakan semuanya ya teman-teman, semoga dilancarkan. Oke, kita bakalan bahas dulu. Nah, Maaf ya, jadi Kak Trem. it's okay sayang, it's okay, nggak apa-apa. Puk, 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 puk. Tenang, inhale, exhale. It's okay, karena kita belajar ya teman-teman. Tidak ada yang ini ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah pokoknya. Kalau salah pun tak apa-apa Terima teman-teman, karena kasih ya, kita Kak. belajar. Makasih banyak, ditunggu di DWU besok-besok. Makasih. Oke, nomor 9. Penulisan kata yang memiliki imbuhan ber adalah, jadi teman-teman, benar nih, kata teman kita tadi, bekerja, itu tuh mendapatkan imbuhan awalan, yaitu be. Dan kata dasarnya adalah kerja. Jadi, ketika be ditambah kerja menjadi bekerja. Berarti melakukan kerja. Jadi artinya bekerja itu melakukan kerja. Gitu ya teman-teman. Di sini sebenarnya ber ya teman-teman.
dia berubah menjadi be. Kenapa berubah menjadi be? Kenapa tidak bekerja? Ada er. Nah, betul ya teman-teman. Kerja di sini itu kan terdiri dari dua padanan kata ya. Kerja. Dua silabel. Dua silabel kan ya? Nah, di silabel pertama ini ada er. Jadi kalau teman-teman jumpa imbuhan ber, lalu ditambahkan kata yang terdapat er di silabel pertamanya, itu berarti R-nya tuh dihilangkan. Jadi yang awalnya bekerja menjadi bekerja. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ER-nya itu di tengah di silabel kedua gimana teman-teman? Benar. Jadi kalau bercermin plus cermin. Jadi bercerminnya. Iya, benar. Tapi ingat teman-teman, ER-nya ini harus di silabel pertama. Kalau ER-nya ini atau R1-nya itu di silabel kedua, itu tidak dihilangkan R-nya. Coba, contohnya apa? Ya, berceceran, benar. Kalau bermain gimana Kak Timan? Kan kalau bermain itu dia tidak ada ER-nya. Jadi gitu. Kalau berburu tetap berburu karena dia tidak ada ER. Nah, berburu itu kan kata dasarnya buru. Di sini kan tidak ada ER. Pokoknya yang ada ER di silabel pertama, dia itu dihilangkan R-nya. Nah, kalau kayak gini gimana teman-teman? Bentar ya. Bercerita atau bercerita? Yuk, bercerita atau bercerita? Nah, kita analisis dulu silabelnya. Silabel cerita itu kan padanan katanya cerita. Di sini kan memang terlihat ada ER ya. Tapi dia itu tidak di satu silabel. Jadi dia berpisah. Kalau tidak di satu silabel, dia itu tetap pakai ber. Jadi yang benar adalah bercerita. Gitu. Kenapa kerja itu jadi bekerja? Karena di silabel pertama itu ada ER. Kalau ini kan dia silabelnya terpisah, teman-teman. Gitu ya. Bercinta, ya benar, bercinta yang benar. Ilmu baru. Nah, bagus, belajar baru ya guys. Gimana cara tahu beda silabel? Nah, teman-teman tinggal pisahin aja. Misalnya kita ada kata apa? Ada kata apa guys? Kata apa? Iya benar, suku kata. Makan. Jadi dipisahkan gitu loh teman-teman per suku katanya. Gitu ya. Jadi kalau silabelnya nyambung itu R pada bernya nggak hilang Kak. Intinya dia bakalan hilang ketika ER-nya itu berada di satu suku kata. Kalau ER di sini kan di dalam satu suku kata yaitu ker. Kalau cerita di sini dia tidak berada di satu suku kata. Dia ceri dan dia tuh
berpisah, tidak dalam satu suku kata, dia tetap ditulis ber. Kalau satu suku kata, dia ditulis be. Bercanda, benar. Bercanda. Oke, berarti nomor 9 itu jawabannya adalah A. Kenapa tidak berlian? Karena berlian itu bukanlah kata yang dibentuk melalui pengimbuhan. Karena memang berlian itu adalah kata dasar. Gitu. Jadi dia bukan berasal dari awalan ber ditambah lian. Lalu berani. Berani juga merupakan kata dasar, bukan awalan ber ditambah ani. Sama juga kayak berisik dan beras. Mereka itu adalah kata dasar, bukan awalan ber ditambah isik ditambah as, gitu ya. Oke. Sekarang nomor 10. Oke. Siapa? Mikage. Mikage mana Mikage? Oke, sudahkah? Kak, Halo? halo, halo. Mikage cowok? Iya, Itu kok fotonya cewek? itu udah Cewekmu? lama fotonya, udah lama. Gondrong? Iya, Itu kamu? Itu kamu? iya, Kemarin ada iya. yang cewek, ada yang cowok dikirain cewek. Sekarang ada yang cewek dikirain cowok. Cewek dikirain apa sih? Cowok dikirain cewek. Nah, gitu. Ya Allah, Itu pas COVID, ganti ya Kak. sekarang. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Namanya siapa nih? Angga, Kak. Angga, oke Angga. Ya Allah, nama seganteng gitu, mukanya secantik ini ya, guys. Aduh, cewek juga insecure ini mah. Oke, langsung saja Angga mau kemana Angga? Teknik kimia UGM, Kak. Wah, Tekim teman-teman. Tekim nih, aduh. Yuk, kita doakan semuanya. Semoga Angga itu lolos di Teknik Kimia UGM tahun 2026, jalur SMBT. Amin. Aminkan. Oke, Angga nomor 10. Apa nih? Yang E, Kak. Oke, yang E. Kenapa yang E? Yang E, Ya. karena menjelaskan kata dasar dari gemuknya, Kak. Oke, jadi kamu mendefinisikan kata-kata rangan di sini, dia menerangkan atau menjelaskan kata gemuk ya. Iya, Oke, terima kasih ya Angga. Teman-teman, kira-kira ada jawaban lain nggak? D apa E ya? Oke, teman-teman, kita bakalan cari jawabannya sekarang. Jeng, 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 jeng. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nomor 10 ini, soalnya berikut ini kata berimbuhan yang tergolong dalam kata keterangan adalah, kita jawab satu-satu dulu. Agamis. Tadi di soal di atas juga ada ya teman-teman. Sebenarnya itu kayak diulang-ulang aja. Agamis ini bersifat adjektiva. Artinya apa? Dia bersifat keagamaan. Nah, kata keterangan di sini itu dia kan adverbia. Jadi kita mencari dari 5 jawaban di sini, manakah yang termasuk adverbia? Agamis ini dia adjektiva, bukan adverbia. Berarti yang A otomatis bukan jawabannya. Oke, sekarang bermain. Bermain ini itu termasuk verba. Karena
artinya melakukan permainan gitu. Misalnya ada Dian bersama Angga bermain di lapangan. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang dilakukan gitu. Jadi dia bukan termasuk keterangan. Lalu ada melatih. Sama juga. Dia termasuk verba. Karena melakukan pelatihan gitu. Misalnya, Dian melatih Angga untuk bermain badminton gitu. Berarti kan ada sesuatu yang kami lakukan gitu. Jadi dia bukan adverbia. Lalu ada kata seindah-indahnya. Jadi seindah-indahnya ini berasal dari kata dasar indah. Dia mengalami pengimbuhan ditambah awalan se, lalu dia mengalami pengulangan, reduplikasi, lalu ditambah akhirannya untuk menyatakan tingkat superlatif. Jadi superlatif itu intinya dia tuh yang tertinggi gitu loh. Ya kan? Kalau kesindahan ini digunakan untuk menerangkan tingkat keindahan. Jadi, misalnya Dian berusaha menggambar pemandangan seindah-indahnya. Jadi, kata seindah-indahnya itu menerangkan tingkat keindahan. Jadi, dia berfungsi sebagai keterangan di sini. Gitu. Lalu yang kegemukan gimana? Gemuk itu kan nomina, teman-teman. Jadi, kegemukan itu menunjukkan sifat atau keadaan gemuk gitu. Jadi dia bukan termasuk adverbia. Dia tidak menerangkan sesuatu. Memang kegemukan itu maknanya adalah keadaan gemuk gitu. Kalau seindah-indahnya dia menerangkan sesuatu. Seberapa indah sih? Ya seindah-indahnya gitu. Sampai sini paham nggak teman-teman? Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya. Angga nanti boleh di-eval di soalnya, di airdrop-nya. Sekarang sudah paham? Enggak Oke. sih. Oke, makasih Angga. Semoga lolos Tekim ya. Iya, Kak. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke nomor 11. Oh ya teman-teman, kalau misalnya nanti di akhir nggak sampai habis soalnya, teman-teman tidak perlu worry. Karena catatannya bisa diakses gitu. Oke? Oke, sekarang yang naik itu ada Nayutaya. Iva nanti nomor 12 ya. Ih, cantik banget lagi Angga ini. Halo Kak Timun. Halo. Nayutaya, dipanggilnya apa sayang? Biasanya dipanggil Taya, Kak. Taya, oke Taya. Mau masuk mana Taya? Antara UGM atau enggak UB, Kak? Ya Allah, semoga Taya bisa masuk ke UGM atau UB. Pokoknya yang terbaik untuk Taya untuk tahun ini, amin. Nomor 11 gimana nih? Semoga teman-teman yang lain juga bisa masuk di PTN yang diimpikan, Kak Timun juga. Oke, langsung aja ya, Kak. Jadi kan ini ditanyanya awalan yang berfungsi menunjukkan makna sejumlah adalah, nah kalau di sini bisa pakai sistem eliminasi. Kita bisa lihat perkalian pengurangan itu dia lebih ke arah proses, lebih kayak bukan proses ya kayak terjadinya gitu Kak. Kayak ini kurang masuk akal lah ya. Kalau berjumlah sama terhitung itu bisa kegocek. Nah, jadi yang paling tepat kalau menurut saya itu sebuah. Karena kalau dibaca bacaan gitu biasanya imbuhan se itu digunakan kayak seekor atau dalam teks prosedur itu biasanya sebutir telur gitu. Jadi
lebih masuk sebuah daripada terhitung sama berjumlah. Karena terhitung sama berjumlah itu lebih ke arah kayak ini total keseluruhan. Kalau menurut saya kayak gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, mantap banget teman-teman. Jawabannya keren banget ini mah. Udah langsung ACC ini UGM atau UB ini langsung ACC lah orang ini mah. Keren banget ya. Dilanjutkan ya Iya, belajarnya. Kak. Amin, amin. Semoga bisa keterima PTN impian. Amin. Oke, nomor 11 itu soalnya adalah awalan yang berfungsi menunjukkan makna jumlah. Jadi kata ini itu bermakna menunjukkan jumlah gitu. Kita bahas satu-satu. Kata sebuah di sini dia itu kata dasarnya adalah buah ditambah awalan se. Bermakna menyatakan satu buah atau jumlah buahnya itu satu. Gitu ya. Kalau terhitung, dia itu memiliki awalan ter. Menyatakan sudah atau keadaan, bukan jumlahnya. Benar kata Taya tadi, jadi dia tuh kayak udah di akhir gitu loh, dia sudah keadaannya tuh udah seperti itu gitu. Jadi setelah proses terus ada terhitung, jadi itu beneran yang hasil akhirnya gitu. Terus berjumlah itu awalan ber menyatakan memiliki jumlah, bukan awalan yang langsung menunjukkan angka atau jumlah satuan. Jadi berjumlah ini kita kan belum tahu ya jumlahnya tuh berapa. Kalau misalnya cuma berjumlah kayak apakah dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu dia benar-benar harus ada kata selanjutnya untuk menjelaskan dia tuh berjumlah berapa gitu. Jadi, dia itu tidak langsung menunjukkan angka atau jumlah satuannya. Jadi, dia itu tidak bisa dikatakan awalan yang berfungsi makna jumlah. Terus, pengurangan dan perkalian benar juga sama yang Taya tadi sebutkan, dia itu menyatakan proses. Jadi misalnya ada 2 dikurang 2, 4 dikali 6, itu kan proses pengurangan, proses perkalian gitu ya teman-teman. Jadi nomor 11 ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Benar ya tadi? Oke. Oke, Kak Timun, izin turun ya, Kak Timun. Oke. Ya, ditunggu next DWU. Sip, sekarang kita bakalan ke soal nomor 12. Oke. Tadi dia janji ke Iva. Mana Iva? Iva pangkat 26. Halo Iva. Halo. Dengar nggak suaraku? Udah kedengaran. Oke. Iva mau masuk mana? Aku mau masuk UGM Fakultas Hukum. Amin ya Allah, semoga Iva bisa keterima SNBT pilihan pertama yaitu Fakultas Hukum UGM tahun 2026 ya Allah. Amin. Aminkan teman-teman. Adik KOHEK. Yuk guys, yuk adik KOHEK ini calon-calon adik KOHEK yuk merapat. Oke. Silakan Iva, nomor 12 jawabannya apa? Nomor 12 itu kan ditanyain kalau imbuhan pada awal dan akhir kata itu terdapat pada kalimat apa. Jawabannya itu A, karena permainan di di kalimat paling akhir. Jadi imbuhan pada awal dan akhir itu bisa disebut imbuhan konfiks. Jadi kenapa pilih permainan? Karena per ditambah main itu kata dasarnya ditambah an. Jadi imbuhan awal dan akhirnya itu dipersamaan gitu.
Oke, mantap banget ya. Ini mah calon-calon anak hukum ini langsung ACC ini mah udah keren banget penjelasannya, sudah sangat-sangat jelas ya teman-teman. Benar ya? Terima kasih kepada Iva sudah menjelaskan nomor 12 ini, keren banget. Makasih juga sudah hadir di WU hari ini. Nanti kalau misalnya sudah keterima di hukum UGM, kabar-kabari ya. Makasih Terima Iva. kasih Kak Timun. Makasih sayang. Oke. Nomor 12. Kita analisis satu per satu. Tadi kata Iva, dia itu menjawab yang A. Karena ada kata permainan di sini. Nah, teman-teman, kalau dia lihat, jawaban pertama ini ada dua kata yang ada imbuhannya. Mengatur. Mengatur itu juga ada awalan meng-n, tapi dia tidak ada akhiran. Nah, teman-teman, kalau dapat soal kayak gini, harus diteliti lagi. Siapa tahu dia ada dua kata gitu. Sama kayak ini, dia ada mengatur, ada permainan. Mengaturnya nggak ada. Oh, berarti kalau misalnya nggak ada, kita langsung skip ke B, C, D, E. Kan sayang banget ya. Jawabannya ada di A, jadi tidak boleh keliru gitu teman-teman. Jadi kalau bisa diperhatikan benar-benar gitu. Karena takutnya ada case soal yang kayak gini, dia ada dua kata yang berimbuhan gitu. Cuman karena kata yang di awal ini tidak ada imbuhan akhiran, siapa tahu teman-teman langsung skip opsi nih, nggak baca sampai akhir gitu. Oke? Nggak apa-apa Iva, nggak apa-apa. Aman. Permainan. Dia mengalami konflik pean dan kata dasarnya itu main. Gitu. Terus yang B, dia itu ada apa aja di sini? Ada kata apa aja? DW Katipan kapan lagi ya? Minggu depan. Tapi belum tahu tanggal berapa. Melatih. Terus, ada lagi nggak? Yang di opsi B? Lapangan, benar. Kalau opsi C? Meraih, bernomor, benar. Opsi D, teman-teman? Berdoa, mengaji. Benar. Kalau yang E? Melanda. Benar. Oke. Kata melatih di opsi B ini, dia kata dasarnya adalah latih, terus ditambah me. Jadi dia tidak ada akhirannya, dia cuma ada awalan. Terus kalau yang lapangan, dia hanya ada akhiran. Lapang ditambah akhiran an. Bernomor juga hanya awalan. Awalannya ditambah kata dasarnya yaitu nomor. Lalu meraih ini juga hanya ada awalan, tidak ada akhiran. Mengaji juga hanya ada awalan. Berdoa pun sama, hanya ada awalan. Melanda juga hanya ada awalan. Jadi yang ada awalan dan akhiran hanya di opsi A, yaitu permainan. Gitu ya. Sudah clear? Mau nanya lapangan itu berimbun oh iya teman-teman, coba deh. Ini perlu dicek lagi nanti di KBBI ya teman-teman. Kalau misalnya memang ada di KBBI, berarti pembahasanku salah tadi. Ralat ya teman-teman, maaf ya. Kalau misalnya nanti ada di KBBI, berarti ini dia memang sudah dibakukan seperti ini. Makasih ya tadi siapa? Canci FK Unpad. Ah iya Kak, lapangan iya benar, berarti ini dia tidak termasuk ya teman-teman. Gitu, sorry teman-teman. Makasih sudah mengingatkan. Oke, nomor 13.
Ini kan udah 14.22 nih teman-teman. Kalau misalnya 14.30 nanti udah nggak habis soalnya, kita nggak apa-apa ya, hentikan aja. Nanti kalau misalnya mau nanya-nanya, bisa. Tapi tetap kok dikirim pembahasannya. Siapa yang mau naik? Putri. Mana Putri? Halo Kak Timon. Halo Putri, mau masuk mana? Niatnya aku Bismillah mau masuk UI Kak. Amin, ya Allah. Mau prodi apa kamu? Kalau prodinya niatnya mau sistem informasi. Wow, keren banget. Semoga kita berdua masuk UI dan teman-teman yang mau UI, semoga masuk UI ya. Nanti kita ketemu ya teman-teman. Amin. Amin, 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 semoga amin. Kak Timon juga amin. Amin, makasih ya. Oke, nomor 13 apa nih jawabannya? Nomor 13 itu kan soalnya imbuhan yang digunakan pada awal kata dasar. Aku jawabannya B. Karena prefix itu artinya dia diberi imbuhannya itu di awal, contohnya kayak membaca. Sedangkan kalau pilihan yang A, konflik, itu nggak nyambung Kak. Itu bukan imbuhan, itu lebih ke permasalahan. Terus kalau yang C, sufiks itu diberinya itu di akhir imbuhan, contohnya kayak makanan. Terus yang D ini konfiks itu awalan sama akhiran imbuhan. Contohnya kayak tadi yang ada di soal memiliki. Terus kalau infiks itu dia di tengah-tengah. Contohnya kayak tadi yang nomor 1 itu temali gitu kan. Oke, teman-teman udah clear banget ya penjelasannya. Memang beda ini calon-calon anak UI mah. Keren banget, ya Allah. Semoga ya kita bisa ketemu. Nanti kalau misalnya lolos, amin, kita berdua, ayo kita kumpul teman-teman. Kita absen satu-satu yang join di DWU saya gitu ya. Oke, makasih banyak ya Putri. Kita tengok. Terima kasih Kak Timon. Makasih kembali. Oke, nomor 13. Soalnya imbuhan di bawah ini yang dapat digunakan pada awal kata dasar adalah, ingat teman-teman, kalau awalan, dia itu artinya prefix. Kalau akhiran dia sufiks. Kalau awalan plus akhiran dia konfiks. Kalau infix dia sisipan. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ketemu soal terus apa ya sisipan itu katanya tuh apa ya? Infix kah, konfiks kah? Nah, teman-teman bisa buka PPT ini lagi. Nanti bisa dilihat listnya gitu ya. Oke, di sini udah jelas banget ya jawabannya prefix. Mudah banget ya teman-teman. Ini dia di awalan dan contohnya juga sudah dijelaskan dan diberikan sama teman kita tadi Putri. Makasih Putri. Kita next ke soal 14. Sepertinya kita membahas sampai nomor 15 saja ya teman-teman. Gak apa-apa, berarti 2 orang terakhir. Siapakah 2 orang terakhir itu? Aku izin turun ya Kak Timon. Oke, makasih banget sudah naik. Oke. Di sini ada Vira Ramadanti. Boleh Vira? Atau yang lain nih, siapa yang mau? Ucup. Mau, siapa mau? Ibnu mau lagi, Ibnu? Yang belum dong. Ical, mana Ical? Ibnu belum ya? Halo, Nah, Mo. nanti. Halo. Iya, iya, Kak. Oke, namanya siapa? Ical. Ical, panggilannya Ical ya?
Iya, Ical. Ical mau masuk mana, Ical? Mau masuk akuntansi UI, Kak. Akuntansi UI. Masya Iya. Allah, tabarakallah teman-teman. Yuk berdoa. Semoga. Iya, Ih, Kak. heboh banget. Doain ya. Heboh banget, ada siapa Iya, sih, Kak? ini rame ini, Kak. Aduh. Maaf ya. Oh, halo teman-temannya Ical. Tenang dulu ya. Ya Allah, rame banget. Astagfirullahaladzim, nggak expect. Iya, ini teman-teman belajar aku, Kak. Ih, seru banget. Belajar bareng Iya. ya. Iya, belajar bareng. Halo teman-teman Ical, salam kenal ya. Oke. Sarkas kayak itu. Enggak, Kak. Emang kurang ajar, Kak. Maaf ya. Oke, kita berdoa teman-teman. Semoga Ical bisa keterima akuntansi UI di tahun ini. Amin. Semoga teman-temannya Ical juga keterima di PTN Impian. Amin. Oke, langsung saja Ical, nomor 14 nih apa jawabannya? Jawabannya yang Kak, mempraktikkan. Kenapa tuh mempraktikkan? Harusnya mempraktikkan, Kak. Soalnya R huruf konsonan. Oh, berarti P-nya tidak lulu. Iya, betul, Kak. Praktikkan. Oke. Kita lihat jawabannya. Teman-teman pada setuju nggak sama Ical? Ayo. Enggak. Loh, kok salah sih? Ayo, apakah ada yang terlewat nih, Cal? Coba lihat lagi, Cal. Bentar, Kak. Peleburan kata. Ayo, Cal, apa Cal? Yuk dibaca lagi, Cal. Berarti yang tepat, Kak. Peleburan kata SP yang tidak tepat di bawah ini kecuali berarti itu yang tepat atau yang tidak tepat? Yang tepat. Oke, berarti yang tepat yang mana? Yang C, Kak. Yang C, kamu nyontek ya? Enggak, Kak. Aduh, enggak nyontek, Kak. Kenapa? Kenapa C kok benar? Loh. Kan emang C, Kak, jawabannya. Iya, kenapa C benar? Karena ada huruf konsonan, Kak. Jadi P-nya enggak. Oke, benar ya teman-teman. Ih, nggak jadi kegocek nih orang nih. Aduh, kalian kenapa kasih tahu? Enggak. Kan kok ngeliat komen. Aduh, oke teman-teman. Benar ya kata Ical. Benar jawabannya adalah C. Makasih banyak Ical. Semoga kita bisa ketemu di UI nanti. Oke, Oh kita iya, bakal makasih, bahas. Kak. Makasih. Kalian tapi baca. Iya, sama-sama, Kak. Oke, nomor 14. Soalnya adalah peleburan kata SP yang tidak tepat. Di bawah ini adalah teman-teman harus fokus ya. Di sini itu dikatakan bahwa dia itu tidak tepat, tapi ada kata kecuali. Berarti di sini dilihat manakah yang tepat peleburan kata SP-nya gitu. Jadi di sini ada aturannya ketika n ketemu huruf P, dia menjadi mem. P-nya gugur. Lalu men ditambah T menjadi men. T-nya gugur. Men ditambah K menjadi meng, lalu K-nya gugur. Men ditambah S menjadi men, S-nya gugur. Khusus kata yang huruf keduanya huruf vokal. Jadi, aturan di sini khusus untuk kata yang huruf keduanya huruf vokal. Kalau dia huruf konsonan tidak berlaku. Dia tidak gugur ya teman-teman. Lalu di sini ada men ketemu huruf vokal ataupun huruf G dan H dia menjadi meng. Lalu ada men ditambah huruf I, M, N, R, W, Y menjadi men tetap. Gitu ya.
Dia tidak berubah. Oke, tadi jawabannya adalah memproses. Kenapa si P di sini tidak melebur, teman-teman? Oke, benar ya teman-teman. Karena setelah huruf P ini huruf konsonan. Lalu kenapa sih mentampilkan ini salah? Seharusnya dia tuh apa? Kenapa kok huruf opsi A ini kenapa salah? Seharusnya dia apa? Benar, dia menampilkan. Karena kata dasarnya adalah tampil ditambah imbuhan me-en ditambah juga akhiran kan. Di sini. Me-en ditambah T, T-nya gugur. Jadi seharusnya menampilkan. Oke. Lalu yang B seharusnya apa, teman-teman? Mengkritik. Benar ya, teman-teman? Di sini dia tidak melebur K-nya. Karena setelah huruf K itu huruf R. Huruf R adalah huruf konsonan. Jadi K-nya tidak melebur. Lalu mempukul kenapa salah? Yang benar sebenarnya apa? Oke, benar ya memukul. Karena di sini ada me-en ketemu huruf P dan huruf kedua dari kata tersebut adalah huruf vokal yaitu U. Jadi P meluluh ataupun gugur menjadi memukul. Kalau mempraktikkan ini seharusnya apa, teman-teman? Oke, benar. Mempraktikkan. Oke. Teman-teman di sini kenapa sih dia tidak dileburkan si P ini? Konsonan. Benar ya, teman-teman? Oke, di sini Dian lihat ada dua jawaban. Ada mempraktikkan, K-nya double, ada juga mempraktikkan. Itu yang benar yang mana ya kira-kira, teman-teman? Mempraktikkan. Oke. Benar ya teman-teman, seharusnya yang benar itu adalah mempraktikkan, K-nya double. Karena mempraktikkan ini, dia itu berasal dari me-en ditambah kata dasarnya apa? Praktik ditambah lagi akhiran kan. Jadi di sini dia menjadi mempraktikkan. Gitu ya. Dan imbuhan itu ada yang me-an, ada yang mekan. Jadi teman-teman harus familiar lagi dengan imbuhan-imbuhan seperti ini karena takutnya nanti ada di soal yang ada opsinya dua-duanya kayak gini, cuman beda huruf satu doang gitu. Oke. Ini bukan me-en ya, ini me. Oke. Soal terakhir. Makasih ya Kak, maaf tadi rame ya Kak. Oke, makasih juga. Makasih Ical.
kita soal terakhir, cara bedainnya gimana? Sebenarnya dia itu tidak ada trik khusus cara membedakannya, teman-teman. Tapi memang harus pemahaman atau pengetahuan kita sendiri gitu. Ya. Jadi benar-benar harus divalidasi lagi ke KBBI ataupun EYD gitu ya, teman-teman. Oke, yang terakhir, siapakah yang akan naik? Ini banyak nih teman-teman, yang pilih tuh sampai tutup mata ya. Oke, ada Vira. Vira tadi belum ngomong kan ya? Halo Vira. Oke, kita ganti ke ini. Hanbao. Oke, halo. Halo, Halo, ini namanya siapa ya? panggil aja Hana, Kak. Oke, halo Hana. Hana mau masuk mana? Mau masuk FKG UNER. Wow, anak FKG, teman-teman. Yuk kita doakan bersama-sama semoga Hana keterima di FKG UNER tahun ini, jalur SMBT ya Allah, amin. Oke, Amin. aminkan ya teman-teman. Yuk, langsung saja. Nomor 15, menurutmu jawabannya apa? Jawabannya yang A, Kak. Oke, kenapa yang A? Karena kan kata dasarnya kan terbang ada ER. Jadi kalau ditambahin awalan bersamaan, jadinya beterbangan. Itu, Kak. Oke, makasih banyak ya Hana. Jawabannya sangat-sangat jelas. Semoga nanti bisa keterima ya. Oke, tadi kata dasarnya terbang ditambah an. Akhiran an. Oke, teman-teman di sini semua setuju sama Hana? Kontrol behel sama Hana. Gas. Setuju, setuju. The seven. Oke. Kita ulik nomor 15 ini. Oke, benar ya teman-teman. Yang dikatakan Hana tadi, kita baca dulu soalnya. Kata dasar terbang jika ditambah awalan ber dan akhiran an akan berubah bentuk menjadi. Nah, tadi kita di awal sudah belajar ya teman-teman. Ketika ada ER di satu silabel, ber itu R-nya hilang. Nah, terbang itu gimana teman-teman tulisannya? Padanan katanya. Terbang. Nah, di terbang itu terdiri dari dua suku kata. Ada ada bang. Dan ER ini berada di satu suku kata atau satu silabel. Jadi awalnya ber menjadi be. Ditambah terbang dan an menjadi beterbangan. Jadi benar banget ya teman-teman yang dikatakan sama Hana tadi. Sampai sini. Salah Hana teman-teman. Teman-teman jawabannya ya. Sorry. Oke. Dari 15 soal tadi, teman-teman kira-kira ada yang pengen ditanyain nggak? Aman Katimun. Katimun boleh kasih aku tips belajar PPU nggak? Aku baru join Limpar nih. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau belajar PPU ataupun mau belajar subtes lainnya, itu
tidak ada tips yang gimana-gimana, kecuali kita harus kuat dari dasarnya dulu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gimana caranya bisa belajar PPU, Dian bakalan jawab, teman-teman harus menguatkan fundamental pengetahuan berbahasa teman-teman. Jadi, kekuatan berbahasa teman-teman tuh harus kuat dulu. Kok kekuatan sih? Maksudnya skill pengetahuan berbahasa teman-teman tuh harus kuat dulu. Gimana cara kekuatannya, Bian? Lewat obat fokus. Lalu dicatat EYD 5. Lalu sering-sering main ke KBBI. Jadi, kalau untuk bahasa, dia tuh memang ilmunya kan bersifat dinamis, jadi tidak tetap. Dia itu kadang kalau EYD sudah menetapkan di sini, tapi bisa jadi bahasanya ya ada yang nggak ikut EYD gitu teman-teman. Jadi memang bahasa ini gimana caranya kita bisa kenal dengan bahasa itu. Jadi nggak ada kayak kalau misalnya kita mau belajar PKPM kan, oh harus dari sini gitu. Kalau kita belajar PKPM kan juga belajar dari fundamental, sama kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Belajar dari fundamental dulu. Pokoknya teman-teman disarankan untuk menulis EYD, lalu di YouTube Alternativa itu ada playlist fundamental bahasa Indonesia. Teman-teman bisa ngeliat di situ, bisa ditonton, bisa ditulis, bisa dicatat. Karena tidak ada tips yang lebih kecuali kita harus benar-benar memahami itu gitu. Jadi caranya benar-benar dari awal dulu. Karena kalau teman-teman udah khatam, udah bisa paham EYD 5, udah paham KBBI, maksudnya bukan udah paham ya, udah familiar dengan KBBI, semakin banyak latihan soal, semakin make sense gitu loh teman-teman. Itu ya. Masih ada waktu kok teman-teman 1 bulan ini bisa diselesaikan playlist-playlist yang ada di Alternativa. Karena itu benar-benar membantu banget. Kalau obat fokus juga teman-teman itu sangat-sangat membantu. Kalau misalnya hari ini nggak bisa selesai, mungkin setengah dulu. Yang penting dibaca aja gitu teman-teman. EYD 5 bisa cari di Google ya. Nanti Dian kirim kok. Oke teman-teman, makasih banget yang udah join hari ini. Wow, ada 287 orang, ramai banget. Gara-gara libur ya teman-teman, jadi rame. Kak mau tanya, hari Minggu sama Sabtu Limper nggak ada tugas ya Kak? Aku kurang tahu teman-teman, mungkin boleh dicek ke tracker airdrop. Kan pasti teman-teman dapat tuh tracker airdrop. Nah, ini nanti dari nomor 16 sampai 20 udah ada penjelasannya. Teman-teman bisa buka nanti di trackernya ya. Aku bakalan masukin sama catatan-catatannya sekaligus. Oke. Di sini yang terakhir. Ya, habit itu tiap hari ya teman-teman. Nah, sudah saatnya waktu Indonesia bermusik. Hari ini ada lagu Aku Ada Untukmu. Nah, Dian sarankan untuk mendengarkan lagu ini karena ketika dia merasa sendiri, lagu ini tuh benar-benar menemani dan membuat Dian realize kalau sebenarnya Dian itu nggak sendiri gitu. Kayak banyak teman-teman Dian yang lainnya sebenarnya ada untuk Dian gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa dengerin atau mau dengerin sekarang sama-sama?
Ayo, nah teman-teman kalau misalnya yang mau turun duluan boleh ya, karena sudah selesai materinya. Makasih ya sudah join tadi. Yang mau stay untuk mendengarkan lagu juga boleh. Ntar ya, kita buka dulu. Seru banget Kak, Alhamdulillah seru. Kalau misalnya teman-teman ada kritik ataupun saran ke ke Dian, teman-teman bisa masukkan kritik dan sarannya di NGL yang ada di saluran Dian. Atau mau nanya-nanya atau sekadar mau cerita tuh boleh banget ya teman-teman. Nih Dian kirim deh linknya. Sabar ya, lagi buka Spotify. Mau kelas tiap hari sama Kak Timon. Allahu Akbar, saya yang plenger. Oke. Kak Din, ya Allah, Kak Din kirimin punya ini deh. Bener ya? Bener. Nah, di situ ada YouTube Setara Belajar, ada Tracker Limper, terus ada channel Dian. Yang mau cerita-cerita di Discord Dian boleh, di Instagram juga boleh. Yang mau silaturahmi ke saluran Dian boleh ya teman-teman. Makasih ya kau udah hadir di dunia ini. Makasih juga ya kamu sudah hadir di dunia ini. Makasih udah bertahan sampai hari ini teman-teman. Walaupun banyak alasan untuk berhenti, tapi kalian ada di sini. Beneran yang kayak kalian di sini loh teman-teman. Berarti kalian tuh masih percaya akan mimpi itu dan Dian akan selalu percaya sama mimpi kalian. Jadi kalau misalnya kalian nggak percaya diri, tolong ingat ada Dian yang percaya sama mimpi kalian, oke? Lope Katimun Lope kok Lope Mur? Lope Mor. Aku bakalan ada untuk kalian terus kok. Bentar ya. Nge-lag. Makasih banyak juga yang udah hadir hari ini. Aduh, nge-lag teman-teman. Makasih kakak, makasih juga kamu. Ini kenapa nge-lag dah? Izin out kak mau cas laptop. Boleh. Makasih ya udah hadir. Apa lewat YouTube ya ntar ya. Teman-teman yang mau turun gak apa-apa ya. Makasih untuk hari ini. Makasih juga kamu udah hadir. Makasih. Sayang kalian semua. YouTube. Aduh, ada 122 orang yang menunggu. Cepat.
Oke, udah deh ya. Kak, yuk mau tualan IG. Hayo sayang, ini IG ku ya. Tara, itu IG-nya. Dimasak apa ya, Bu? Di fallback dong, di fallback, tenang aja. Dibangunin aja. Terbuat dari maneka dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Karena rasa tak pernah bohong. Coba sampai hatiku pura-pura sendiri serta sambil besar menunggu susun di ketat rangkaian kata satu tetap jadi mata bahwa hati seorang aneh oh ayat pun siapa ada isti kayak ayat hafal nama Sofia namun sekarang sama
Oke, makasih banyak ya teman-teman yang udah hadir hari ini. Yang tadinya salah jadwal, terus kita reschedule ya teman-teman. Makasih udah hadir, sudah mau membersamai, sudah aktif tadi. Teman-teman jangan lupa nanti bisa dicek catatannya di tracker yang bakalan aku kasih. Oke? Nah, ini ada sedikit dari aku. Mungkin hari ini kita lelah untuk mengejar mimpi itu. Kalau kamu mau menyerah, tolong ingat kalau kita sudah sejauh ini. Kita akhiri bersama-sama ya. Janji dari Timun, teman cerita kamu. Makasih teman-teman. Semoga hari ini happy ya. Dadah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Aku padamu Kak Timun, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Bye Kak Timun, bye-bye. Bye-bye semuanya. Ditunggu kelasku selanjutnya ya. Kalian harus hadir, harus lebih semangat lagi. Kalau ada yang pengen ditanyain atau ada soal-soal yang menurut kalian perlu dibahas di DWU, boleh di-drop di NGL yang ada di saluranku. Makasih ya teman-teman. Aku izin end ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I love you semuanya.